Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Bagaimana sikap kita ketika merencanakan sesuatu tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan? Pasti. Kalau setiap kali kita merencanakan sesuatu dan rencana kita pasti terjadi, justru kita harus takut. Jangan-jangan istidraj. Tentu kita tidak mau seperti Fir'aun, seperti Namrud, seperti Qarun, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, yang Allah berikan kehebatan. Tapi itulah istidraj, supaya semakin jauh dari Allah, semakin sesat, dan nanti semakin sempurna azabnya. Maka hampir setiap hari kita merencanakan sesuatu, tidak sesuai dengan rencana kita. Bahkan uang ada, ya, badan sehat, kendaraan ada, kita ingin cari makanan enak, ternyata yang kita makan nggak enak. Ini bukan sekali dua kali. Ya, disinilah justru kita semakin sadar bahwa manusia hanya bisa berencana, hanya bisa merencanakan sesuatu. Yang menentukan hanya Allah. Pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah. Lalu bagaimana hukum berjualan di pasar? Ya halal. Ya halal. Ya halal. Ya. Bukan berarti kemudian haram. Disinilah perlunya memahami ayat, memahami hadis, pakai contoh. Siapa yang paling faham tentang hadis bahwa ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha, tempat yang paling disukai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid, tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah pasar. Yang paling tahu hadis ini siapa? Tentu Rasul, kemudian para sahabat. Nah, kita lihat Rasul dan para sahabat. Apa kemudian Rasul dan para sahabat antipati, tidak mau masuk pasar, selalu di masjid? Tidak, kan? Tidak. Bahkan salah satu sahabat yang mulia diriwayatkan di pasar terus. Tidak di pasar ketika sholat berjamaah, ketika jihad, ketika duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika berkumpul dengan keluarga. Di luar itu selalu di pasar terus. Abdurrahman bin Auf. Apakah beliau tidak faham hadis ini? Tentu faham. Ya. Jadi mengimani hadis ini supaya kita hati-hati. Karena memang di pasar itu tempatnya bohong, sumpah palsu, ya, tipu-tipu. Kita yang berjualan di pasar atau membeli sesuatu di pasar, hati-hati. Jangan bohong, jangan tipu-tipu, dan seterusnya. Jangan sumpah palsu. Ya. Atau setidaknya mengikuti apa yang nasihatkan oleh Nabi SAW. Jangan masuk pasar pertama kali, ya. Jangan sampai kita masuk pasar pertama kali, gak ada orang sama sekali, kita orang pertama. Usahakan jangan. Orang kedua lah atau ketiga lah, ya. Ya kalau sekarang insya Allah mudah, ya. Antum jam berapapun masuk pasar, ya pasti ada orang. Insya Allah jadi nggak pertama, ya. Sampai nginep-nginep di pasar kan banyak. Apakah budak itu tadinya orang kafir? Iya, mau diawali dengan jihad. Tapi ketika budak itu sudah ada dari Rasul belum lahir, ya terus menjadi budak, kan? Perangnya kapan nggak tahu. Sebab kalau tanpa peperangan ya mustahil. Gimana ada orang mau jadi budak?
Misalnya nggak ada perang nih, tiba-tiba kamu mau nggak jadi budak saya? Siapa yang mau? Iya kan? Tentu tidak mau. Diawali dari sebuah peperangan, dia kalah perang. Orang yang kalah perang daripada dibunuh. Orang yang kalah perang itu kan apa istilahnya? Seperti telur di ujung tanduk. Ya artinya udah, ya mau diapain terserah yang menang perang. Nah ini nggak dibunuh, diapain? Jadi jadikan budak. Kan begitu, perang di zaman dulu habis-habisan. Kalau perang sekarang kan habis-habisan gedungnya, rumahnya, bangunannya. Kalau dulu masih utuh gedung, bangunan, rumah, dan seterusnya. Tapi orangnya habis-habisan. Ya kan? Bisa habis, betul-betul habis. Nah tinggal wanita dan anak-anak. Buat apa? Ya itulah budak. Tidak disiksa, tidak disuruh kerja paksa, tidak, dijadikan budak. Artinya makannya, minumnya, dan seterusnya ditanggung oleh tuannya. Tapi dia harus taat kepada tuannya. Nah, itu terjadi ribuan tahun dari Nabi belum lahir. Gitu. Nah, ketika Nabi lahir kemudian mendapatkan wahyu syariat Islam, ya terus diteruskan perbudakan itu. Ya, beliau bukan memulai adanya perbudakan, tapi tidak mengakhiri. Riwayat Muawiyah salat witir setelah Isya itu pun di masjid, apakah dilakukan hanya sesekali atau terus menerus? Tentu tidak terus menerus ya. Entah sekali atau dua kali, tidak terus menerus. Bagaimana dengan jenuh dan bosan dengan kehidupan? Apakah ini namanya menolak takdir? Bisa. Insya Allah seorang muslim yang taat kepada Allah, menghabiskan waktu untuk ibadah, Allah akan hindarkan dari rasa jenuh, bosan. Ketika jenuh dan bosan ini menjadikan kita tidak mencintai dunia, ya tentu bagus. Kita menunggu-nunggu panggilan Allah, kita menunggu-nunggu bagaimana bertemu dengan Allah, lalu mengisi waktu kita dengan berbagai macam ibadah, ya bagus kan? Bukan kemudian menjadi putus asa. Mana yang lebih dulu, nafkah ke istri atau ke ibu? Bagaimana jika keadaan kita miskin, apakah tetap ibu dulu? Laki apa perempuan? Kalau laki-laki, tidak ada yang nomor satu bagi dia melebihi ibunya, orang tuanya, kecuali dia perempuan. Kecuali dia perempuan, tentu hartanya kan harta suami biasanya, tentu harus dengan izin suami untuk memberikan ke ibunya, karena dia tidak wajib untuk menafkahi ibunya. Kalau dia laki-laki wajib, ya kan? Kecuali dia punya harta sendiri, mungkin tabungan, atau mungkin dia punya usaha sendiri, ya tentu dia berhak memberikan kepada siapapun. Tapi minta izin kepada suami lebih baik. Sebagaimana salah satu istri Nabi ketika akan memberikan sesuatu kepada saudara-saudaranya, bertanya kepada Nabi, minta izin kepada Nabi SAW. Yang dimaksud budak melahirkan tuanya, yaitu seorang anak yang suka nyuruh-nyuruh orang tua. Ada pendapat seperti ini, tapi dhaif. Ada pendapat seperti itu, tapi dhaif. Karena pendapat yang hak, bahwa budak tersebut betul-betul melahirkan tuannya. Dan itu bisa terjadi. Yaitu budak yang dijima oleh tuannya. Dan itu halal, tidak zina. Lalu hamil, melahirkan anak. Anak itu ikut ibu apa ikut ayah? Tentu ikut ayah. Ibunya Jawa, ayahnya Arab, anaknya pasti Arab. Walaupun pesek, walaupun tidak ada tanda-tanda Arab, ya, karena anak mengikuti ayah. Nah, ini ibunya budak, ayahnya merdeka, maka anaknya budak apa merdeka? Merdeka.
merdekakan tuan. Sementara ibunya masih budak. Nah, begitu yang dimaksud. Di zaman Nabi, di zaman sahabat tentu ada, tapi sedikit sekali. Sedikit sekali. Antum masih ingat riwayat azal, ya kan? Para sahabat berazal ketika jima, tidak mungkin, tidak ingin yang dijima itu hamil, mengeluarkan air mani di luar rahim yang secara logika akal nggak mungkin hamil. Itu siapa yang dijima oleh para sahabat? Siapa? Budak, bukan istri. Kalau istri, mereka berharap dari jima itu menghasilkan anak. Kalau budak, mereka nggak pingin. Nah, maka mereka bertanya kepada Nabi tentang hukum azal itu, ya. Walaupun Nabi tidak mengharamkan, tapi Nabi mengatakan azal yang kalian lakukan tidak mungkin membatalkan ruh yang telah Allah persiapkan, ya. Dengan demikian budak perempuan melahirkan anaknya sedikit sekali, sedikit sekali. Nanti di akhir zaman banyak sekali, ya. Antalidal amatu rabbataha, budak-budak yang melahirkan tuannya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.